Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini berjudul Teori Penafsiran Schleiermacher. Psikologi dan gramatikal dalam penafsiran teks. Dikemukakan oleh Friedrich Schleiermacher pada akhir abad 18. Schleiermacher dianggap sebagai bapak hermeneutika atau teori penafsiran modern. Meskipun pada dasarnya dia seorang rohaniawan gitu. Pemikirannya banyak membentuk lanskap atau jagat filsafat dan keagamaan sekaligus. Schleiermacher lahir pada tahun 1768 di Breslau Prusia sekarang Jerman. Sosok Schleiermacher muncul pada masa pergolakan sosial politik yang mendalam dan transformasi intelektual pasca Renaissance. Kontribusinya terhadap teologi dan filsafat yang menekankan pentingnya psikologi dan gramatikal dalam penafsiran teks itu telah memberikan dampak signifikan dalam teori penafsiran. Karya Schleiermacher yang cukup terkenal, ini buku berjudul On Religion, Speech to its Cultured Speechers, diterbitkan pada tahun 1799, yang mengartikulasikan visi agama yang memprioritaskan pengalaman individu, instead of atau daripada ortodoksi doktrinal. Nah, ini suatu pemikiran yang cukup berani kala itu. Berbeda dengan tradisi rasional para pendahulunya, Schleiermacher berpendapat bahwa pemahaman sejati tentang agama berasal dari perasaan ketergantungan pada yang ilahi, daripada persetujuan intelektual terhadap serangkaian kepercayaan tertentu. Ia berpendapat bahwa hakikat agama itu terletak pada pengalaman emosional dan spiritual individu, sehingga ia menganjurkan pendekatan yang lebih personal dan subjektif terhadap keimanan. Selain kontribusi dalam bidang teologi, bidang hermeneutika dan etika adalah bidang yang juga ia berikan kontribusi yang cukup maksimal. Schleiermacher menekankan pentingnya konteks dalam penafsiran teks yang membuka jalan bagi perkembangan dalam penafsiran atau eksegesis kitab suci. Upayanya untuk mendamaikan iman dan modernitas menyediakan kerangka kerja untuk terlibat dengan gerakan filsafat kontemporer, seperti idealisme. Sedemikian sehingga terdapat jembatan dari kesenjangan antara tradisi, agama, dan pemikiran modern. Schleiermacher juga dikenal mampu membawa hermeneutika yang semula dimonopoli oleh teologi Kristen, artinya hermeneutika sebagai teori penafsiran untuk kitab suci Bible itu dibawa menjadi ilmu filsafat yang sifatnya umum, sehingga hermeneutika itu dapat dimanfaatkan untuk memahami teks umum, tidak hanya teks suci saja, tapi juga teks umum, juga fenomena non-teks seperti lukisan dan seterusnya. Sekali lagi, Schleiermacher berhasil mentransformasikan hermeneutika yang tadinya khusus untuk kitab suci, menuju ranah hermeneutika umum itu. Ia mampu membawa hermeneutika dari yang semula objeknya itu melulu Bible, kemudian di bawah ke ranah pemahaman manusia atau problem of human understanding. Hasilnya adalah hermeneutika yang kemudian dikenal menjadi bagian dari teori pengetahuan manusia atau theory of knowledge.
Di tangan Schleiermacher, hermeneutika itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pemahaman manusia. Oleh sebab itu, hermeneutika ala Schleiermacher ya, dalam skala tertentu mengandung muatan hermeneutika filosofis. Meskipun secara umum teori hermeneutikanya ya, yang menekankan pada psikologi dan gramatikal itu sering dikategorikan sebagai hermeneutika romantis. Sebagaimana diterangkan di awal, basis teori hermeneutika atau teori interpretasi Schleiermacher adalah hermeneutika, linguistik, dan psikologi. Ya. Hermeneutika linguistik diartikan sebagai penafsiran yang berbasis pada analisis bahasa. Nah ini Schleiermacher mengawali, ya, yang kemudian akan diteruskan oleh penerusnya, ya, seperti Gadamer, ya, Paul Ricoeur, dan lain-lain gitu. Bahasa merupakan faktor kunci bagi penafsir yang tengah membaca sebuah teks. Untuk memperoleh penafsiran yang baik, penafsir perlu memegang kaidah bahasa, di mana ia wajib mengetahui makna kata dan konteksnya, sebagaimana pada saat teks tersebut dibuat atau teks tersebut muncul. Sementara pada hermeneutika psikologis, itu dapat dijelaskan sebagai pemahaman terhadap aspek kejiwaan pengarang atau penulis. Ya. Karena teks pada dasarnya merupakan ekspresi jiwa penulis. Sebagai contoh adalah bagaimana memahami surat-surat Kartini yang ditujukan kepada Mr. Abendanon. Ini dapat didekati, ya, menurut Schleiermacher, teori Schleiermacher, itu kita dapat mendekati untuk memahami secara lebih baik dari surat-surat Kartini, Raden Ajeng Kartini, itu dengan memahami kondisi psikologis, ya, pada saat surat tersebut dibuat. Ya. Kita tahu pada saat Kartini menulis tersebut, ya, itu masih dalam zaman kolonial, ya, di mana hak-hak wanita itu relatif terkesampingkan. Ya. Kemudian bagaimana dia hidup di lingkungan ningrat gitu, yang cenderung ke feodal, ya, dan itu memunculkan kondisi psikologis tertentu gitu dari Raden Ajeng Kartini, sedemikian sehingga surat-surat yang dibuat itu mencerminkan gitu apa yang ia rasakan. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, pendekatan psikologis dalam teori penafsiran Schleiermacher. Tapi di sini muncul persoalannya terhadap pendekatan psikologis dalam penafsiran teks, terutama terhadap teks suci gitu ya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Schleiermacher, pendekatan psikologis atau hermeneutika psikologis melakukan pemahaman terhadap aspek kejiwaan pengarang atau penulis. Nah, karena teks suci itu adalah bukan buatan manusia, ya, artinya berasal dari Tuhan, ya, dari Allah, maka sangat muskil penafsir itu mengetahui psikologis, ya, dari pembuat kitab suci tersebut, ya, ini Tuhan atau Allah gitu. Sehingga ini keterbatasan yang ada pada teori psikologi Schleiermacher, ya, untuk dalam pendekatan penafsiran teks. Singkatnya, ya, pengaruh Friedrich Schleiermacher, ya, pada bidang teologi, ya, hermeneutika dan etika modern itu signifikansinya jelas gitu, ya, dalam sejarah intelektual keagamaan maupun filsafat, ya, dengan memperjuangkan pengalaman pribadi sebagai landasan iman dan
memajukan dialog antar tradisi dan modernitas, Schleiermacher mengubah studi teologi ya, dan membangun warisan ya, yang terus bergema dalam wacana keagamaan kontemporer. Warisan kefilsafatannya juga sebanding ya, dan sosok Schleiermacher ini dianggap sebagai tokoh penting ya, dalam pencarian berkelanjutan untuk memahami kompleksitas ya, iman dan teori penafsiran ya, yang kemudian terus berlanjut berkembang dibawa oleh tokoh-tokoh berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.